Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salaman wa salatan ala ibadihi alladhina istafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, insyaallah ta'ala ini adalah sesi yang terakhir untuk pembahasan kita mengkaji kitab Fadlul Islam karya Al-Mujaddid Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita akan memasuki bab yang ke-12 dari buku ini di halaman 93. Berkata penulis rahimahullahu taala, babu ma jaa fi ghurfatil Islam, fi ghurbatil Islami wa fadlil ghuraba. Kita beliau bab apa yang menjelaskan tentang keterasingan Islam dan keutamaan ghuraba, orang-orang yang dianggap asing. Ya. Ini termasuk akhir-akhir pembahasan di buku. Dibawakan di sini oleh penulis. Beliau ingin menekankan tentang keutamaan berpegang dengan Islam yang benar. Walaupun di suatu masa tertentu, di tempat tertentu, di keadaan tertentu, sebagian orang menganggap bahwa Islam yang benar yang dia terapkan, yang dia jalankan adalah suatu hal yang aneh, suatu hal yang asing. Iya. Maka beliau di sini akan membawakan ayat Al-Quran dan hadits-hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang dianggap asing di tengah manusia padahal dia menjalankan Islam yang benar. Iya. Dan harus diketahui bahwa agama Islam yang agung ini ketika dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada mulanya adalah hal yang asing di tengah manusia. Asing di kalangan orang-orang Arab yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah mereka. Tatkala Allah memerintah nabinya untuk menyampaikan wahyu, menyampaikan agama di dalam firman-Nya, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir. Wahai orang yang berselimut, berdirilah engkau memberi peringatan. Maka
tentunya yang menerima dakwah beliau awalnya adalah 3 orang. Iya. 1 perempuan, 1 laki-laki, atau 2 laki-laki, dengan laki-laki 1 bebas dan 1 budak. Khadijah radhiyallahu taala anha, istrinya sendiri, Abu Bakar As-Siddiq, dan Bilal bin Abi Rabah. Iya. Kemudian setelah itu mulailah kaum muslimin satu persatu masuk dan mengikuti, menjawab dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dimaklumi berbagai kesulitan yang dihadapi oleh kaum muslimin di fase Mekah. Mereka di tengah keterasingan. Kemudian agama ini pun tersebar dan manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Dan Nabi SAW mengabarkan akan datang nanti suatu saat agama Islam ini kembali dianggap asing oleh manusia. Bukan karena sedikit pemeluknya, tetapi banyak orang yang tidak mengerti bagaimana tuntunan Islam yang benar itu. Dan insyaallah taala akan ada haditsnya kita bacakan. Iya. Jadi keterasingan itu secara umum bisa dibagi menjadi 2. Ada keterasingan yang sifatnya mutlak, dan ini hanya terjadi ketika bangkitnya hari kiamat. Iya. Karena di akhir dari keberadaan manusia di atas muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala mengirim angin yang lembut, kemudian mencabut roh setiap mukmin dan mukminah. Iya. Sehingga asinglah keislaman itu. Tapi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus hingga sebelum bangkitnya hari kiamat, tidak ada yang dikatakan keterasingan secara mutlak. Tapi keterasingan yang kedua, keterasingan yang sifatnya muqayyadah, terikat pada tempat tertentu, waktu tertentu, atau ada sebagian dari syariat yang dianggap asing, sebagian dari tuntunan yang dianggap asing oleh manusia. Kemudian beliau menyebutkan ayat Al-Quran. Kata beliau, wa qaulillahi ta'ala, wa qaulullahi ta'ala, firman Allah ta'ala, falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum. Al-ayah. Allah firman, maka mengapa tidak ada orang-orang yang mempunyai keutamaan di antara umat-umat sebelummu yang melarang untuk mengerjakan kerusakan di muka bumi, kecuali sebagian kecil dari orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka. Iya. Ini ayat menjelaskan, iya, bahwa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sebagian kecil, qalilan, hanya sedikit
Iya. Itu pun mereka dari ulu baqiyah. Yang tersisa dari orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, melarang adanya kerusakan di atas muka bumi. Tidak ada yang tersisa kecuali sedikit. Iya. Maka ini menunjukkan bahwa orang-orang yang sedikit ini, mereka lah orang-orang yang berada di atas kebenaran karena Allah menyelamatkan mereka. Dan ini sisi pendalilan penulis membawakannya di sini tentang keterasingan Islam. Iya. Dianggap asing oleh manusia. Karena itu harus dipahami bahwa di dalam beragama seseorang terikat dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun manusia menganggapnya asing, tapi sepanjang ia berpegang di atas Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu adalah sebab keselamatan. Hal yang menghindarkannya dari musibah dan malapetaka. Hal yang menjaganya di atas keislaman. Ya. Dan jumlah yang sedikit itu bukanlah suatu hal yang membuat seorang mukmin berkecewa dengan keadaannya. Sedikitnya orang yang menjawab, sedikitnya orang yang mengikuti jalan yang lurus, tidaklah membuat ia bersedih. Karena hidayah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang paling penting adalah bagaimana ia meneguhkan dirinya di atas Al-Quran dan As-Sunnah, walaupun ia diselisihi oleh seluruh manusia. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian membenahi diri kalian. Tidak membahayakan kalian orang yang tersesat sepanjang kalian di atas petunjuk. Jadi yang dijaga adalah diri sendiri. Bagaimana diri itu dijaga di atas petunjuk. Iya. Dan banyaknya orang yang mengikuti kebatilan bukanlah ukuran bahwa kebanyakan itu adalah kebenaran, sebagaimana yang telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Bahkan Allah telah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau engkau menaati kebanyakan orang di atas muka bumi ini, engkau akan disesatkan dari jalan Allah. Ya, kalau mau diikuti kebanyakan orang akan menyesatkan dari jalan Allah. Tapi yang diikuti oleh seorang hamba adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia sudah berpegang dengan keislaman yang benar, dianggap asing oleh manusia, jangan dia bersedih hati. Ya, di dalam ayat ini diterangkan bahwa yang diselamatkan itu sedikit oleh Allah. Tapi saya perlu ingatkan di sini bahwa bukan artinya keutamaan orang-orang yang dianggap asing itu bermakna orang yang membuat tuntunan sendiri, orang yang selalu tampil aneh di tengah manusia, bukan itu. Iya. Jadi bukan orang yang sifatnya berani tampil beda, tidak. Ya. Tapi dia dianggap asing karena apa? Berpegang dengan tuntunan. Inilah yang kita lihat. Ya. Seorang melakukan ibadah, loh, kok berbuat seperti itu? Padahal di dalam Al-Quran tuntunannya. Seorang mengamalkan suatu ibadah, ditanya kok bisa seperti itu? Padahal haditsnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Semua orang terima bukunya. Dianggap aneh. Sebagian dari tuntunan syariat. Iya. Jadi keterasingan bukan karena ia sengaja membuatnya asing, tidak. Tapi karena jauhnya manusia dari apa? Memahami agama yang benar, sehingga
Islam ini syariat yang sebenarnya adalah hal yang dikenal di kalangan para ulama, dianggap asing oleh banyak orang. Nah, disinilah penulis ingin menjelaskan dan membesarkan hati setiap orang yang berislam dengan keislaman yang benar. Jangan ia bersedih hati ketika dianggap asing oleh manusia. Justru dia harus berbesar jiwa karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya nikmat mengenal jalan yang lurus, mendapat hidayah, diteguhkan di atas sunnah, Setelah menyebutkan ayat, beliau membawakan hadits. Kata beliau, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Rawahu Muslim. Kata beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', beliau berkata, Rasulullah bersabda, Islam dimulai dalam keadaan asing. Ya, awal kali datangnya asing sekali. Nabi dikatakan tukang sihir, dukun, ya, orang yang ingin membawa perkara baru di tengah manusia. Ya. Dikatakan beliau sebagai orang yang gila, tidak waras, macam-macam celaan yang dituduhkan kepada Nabi. Ini awal kali datangnya keislaman. Setelah itu Islam tersebar. Dan Nabi mengabarkan, wa sayaudu ghariban kama bada, dan Islam itu akan kembali asing lagi sebagaimana awal mulanya. Jadi Nabi sebutkan dua keterasingan. Keterasingan yang pertama di awal Islam, dan keterasingan yang kedua setelah Islam tersebar dianggap asing lagi oleh manusia. Iya. Dan di keterasingan yang kedua ini bukan jumlah umat Islam itu sedikit seperti awalnya, tidak. Di hari-hari ini jumlah kaum muslimin manusia yang paling banyak di atas muka bumi. Tapi bersamaan dengan itu, banyak dari tuntunan Islam yang benar dianggap asing oleh kaum muslimin. Nah, inilah mana akan kembali asing. Nah, di keterasingan yang kedua ini, apabila ada yang beramal dengan keislaman yang benar dianggap asing oleh manusia, Nabi berkata, fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing itu. Sebutkan oleh beliau keberuntungan. Iya. Sebab ini menunjukkan kegigihannya berpegang dengan sunnah, kesabarannya berpegang dengan keislaman yang benar. Dan perlu memang di masa ini seorang itu harus mempunyai jiwa yang kuat. Iya. Dan selalu mengharap pertolongan dan ridha Allah Subhanahu wa taala supaya bisa menerapkan keislaman yang benar. Walaupun banyak manusia yang tidak menyukainya. Iya, banyak manusia yang tidak menyukainya. Baik. Jadi ini hadis penjelasan tentang keadaan yang akan terjadi. Dan ini bukan penjelasan hukum. Ya, saya ingin hadirin sekalian pahami ucapan saya. Ini hadis penjelasan tentang keadaan yang akan terjadi, bukan penjelasan hukum. Suatu ketentuan yang Allah tetapkan bagi orang yang berislam yang benar di akhir zaman dianggap asing oleh manusia. Tapi bukan artinya kita sengaja membuat agama itu asing di tengah manusia, tidak. Iya, justru kita ada ayat-ayat dan tuntunan lain bagaimana mengajak manusia kepada agama yang benar, berdakwah di jalan Allah, menyebarkan Islam. Kita tetap semangat manusia mendapat hidayah walaupun mereka menganggapnya asing. Kita selalu mengajak manusia dengan hikmah, dengan cara yang bijaksana, bersabar atas setiap gangguan, membalas kejelekan dengan kebaikan. Ini dari hal-hal yang hendaknya dikembangkan agar supaya manusia mengenal
keislaman itu. Jadi kalau suatu tempat, kadang awalnya keislaman di masa ini di satu tempat dianggap asing, dengan adanya dakwah di jalan Allah, akhirnya keislaman yang benar tersebar di tempat itu. Karena memang tadi saya telah terangkan bahwa keterasingan secara mutlak itu tidak ada lagi setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Keterasingan pada satu tempat, satu keadaan, iya. Keterasingan secara mutlak hanya ada di masa awal kali Nabi diutus dan setelah di akhir zaman sebelum ketika bangkitnya hari kiamat. Itu dua keterasingan mutlak. Di antara itu tidak ada secara mutlak, hanya di tempat-tempat tertentu. Karena itulah kalau terjadi misalnya di sebuah tempat, anggaplah sebuah desa. Iya. Dan kita melihat kebanyakan masyarakat kita, mereka tidak mempelajari Islam dari sumber-sumbernya. Ritual keislaman hanya diambil turun-temurun. Dipelajari dari ayahnya, dari kakeknya. Kebiasaan adat istiadat itu yang berlaku. Tidak dipelajari dari Al-Quran dan hadis, tidak. Ya, begitu masuk seseorang yang telah mempelajari Islam dengan benar, dengan dalil Al-Quran dan hadis Rasulullah sesuai dengan jalan para sahabat, dianggap asing oleh manusia. Maka dia menyebarkan keislaman dengan cara yang hikmah. Iya. Mengadakan perbaikan sesuai dengan kemampuannya dan merubah kemungkaran dengan cara yang bijaksana. Ya, bukan dengan bentuk merubah kemungkaran yang melahirkan kemungkaran lebih besar, tidak. Tapi ia berusaha mengadakan perbaikan. Kemudian dengan upayanya ini tersebar keislaman. Maka itu adalah nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sehingga manusia banyak yang mendapat hidayah. Iya. Tapi tentunya di atas muka bumi ini masih ada tempat-tempat lain. Di kata satu desa ini semuanya kenal Islam yang benar, sudah tersebar, sudah dianggap biasa. Mungkin di tempat-tempat lain masih banyak yang menganggapnya apa? Menganggapnya asing. Karena itu saya katakan, ini bukan penjelasan hukum. Jangan, kalau begitu orang yang asing itu hukumnya dapat pahala. Kalau gitu saya buat diri saya asing aja di tengah manusia, supaya saya dapat pahala. Tidak. Ini penjelasan keadaan. Iya. Penjelasan keadaan dan seorang hamba bergembira, ya, dengan keislaman yang dia miliki. Baik. Kemudian dikatakan di dalam kelanjutan hadits yang disebut oleh penulis, kata beliau, warawahu Ahmadu min hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu wa fihi qila manil ghuraba qala an-nuzza'u min al-qabail. Dan diriwayatkan pula hadits ini oleh Imam Ahmad dari hadits Ibnu Mas'ud, dan ada tambahannya. Ya, Nabi ditanya, manil ghuraba, siapakah orang-orang yang dianggap asing itu? Beliau menjawab, an-nuzza' min al-qabail. Orang-orang yang berhijrah meninggalkan kabilahnya. Iya. Jadi dia berada di tengah kabilah, di tengah sukunya. Begitu dia kenal keislaman yang benar, semuanya memusuhinya dan mengusirnya. Ia akhirnya berpindah ke negeri lain. Nah, ini yang dianggap ghuraba. Jelas ya? Dianggap ghuraba. Tapi sekali lagi bukan dia sengaja membuat dirinya asing, enggak. Dia sudah berusaha untuk menyebarkan keislaman dengan benar. Tapi namanya hidayah. Hidayah di mana? Di tangan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka beruntunglah orang-orang yang seperti ini. Baik. Nah, ini saya sebutkan ya, ada di tambahan an-nuzza' bin al-qabail ini ada sedikit kelemahan pada riwayatnya. Kemudian kata beliau fi riwayatin, dalam sebuah riwayat, al-ghuraba'ul ladzina yuslihuna idza fasada an-nas. Dalam riwayat lain disebutkan ghuraba itu adalah orang-orang yang melakukan perbaikan ketika manusia dalam kerusakan.
Ya. Manusia dalam kerusakan. Dia mengadakan perbaikan. Nah, ini aneh di tengah manusia yang rusak. Akan aneh. Nah, ini dianggap ghuraba. Cuma ini juga riwayat ada kelemahan ya dalam sanadnya. Saya terangkan di catatan kaki. Ya. Kemudian riwayat berikutnya. Iya. Kata beliau, warawahu Ahmadu min hadits Sa'ad bin Abi Waqqas wa fihi. Dan Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Sa'ad bin Abi Waqqas dan di dalamnya fatuba yawma idzil lil ghuraba idza fasada an-nas. Ya, keberuntunganlah bagi orang-orang ghuraba, orang-orang yang dianggap asing itu pada hari tersebut tatkala manusia rusak. Ini begitu manusia rusak, berada di atas kebatilan, tidak mengenal jalan yang benar, tiba-tiba ada orang yang menampilkan keislaman yang benar, dianggap asing. Nah, ini beruntunglah. Ini haditsnya kalau riwayat ini kuat ya, dan maknanya sama dengan riwayat yang paling pertama dari Abu Hurairah. Iya. Kemudian kata beliau Walid Tirmidzi, dan dalam riwayat At-Tirmidzi min hadits Katsir ibn Abdullah, dari hadits Katsir ibn Abdullah, an abihi dari ayahnya, an jaddihi dari kakeknya, disebutkan dalam riwayatnya, iya, fatuba lil ghuraba alladziina yuslihuna ma afsada an-nasu min sunnati. Keberuntunganlah bagi ghuraba, yaitu orang-orang yang memperbaiki apa-apa yang dirusak oleh manusia dari sunnahku. Ya, cuma ini juga dari riwayat yang sangat lemah. Jadi secara umum ghuraba itu siapa yang dianggap asing? Apakah keterasingannya dalam bentuk dia memperbaiki di tengah manusia yang rusak, atau dia memperbaiki di tengah keluarganya, di tengah kabilahnya, kemudian ditolak, diusir? Itu semuanya tercakup. Sebab kata ghuraba lebih apa? Lebih umum. Ya, dan riwayat-riwayat yang disebutkan oleh penulis memang beliau hanya ingin menafsirkan, dan penafsiran itu walaupun semuanya sahih, itu bukan pembatasan. Sebab konteks haditsnya lebih apa? Lebih umum. Iya. Maka bergembiralah orang-orang yang berpegang dengan keislaman yang benar. Iya, dia sudah berusaha mengajak manusia, namun tetap dianggap asing. Dia bersabar di atas hal itu, maka jangan dia bersedih hati. Jangan ia bersedih hati. Nah, itu kata sebagian para ulama, la tastawhish biqillatis salikin wa la taghtar bikathratil halikin. Jangan kamu merasa tidak enak, ya, dengan sedikitnya orang yang menempuh jalan kebenaran. Dan jangan kamu tertipu dengan banyaknya orang-orang yang binasa, keluar dari jalan yang lurus. Iya. Kesabaran diperlukan. Tapi seorang muslim di masa ini tatkala dia melihat manusia jatuh di dalam kekeliruan, ya, keislamannya yang benar menuntutnya untuk semangat mengadakan perbaikan. Ya, karena itu Nabi SAW orang yang paling bersemangat manusia itu menjadi baik. Sangat bersemangat. Iya. Dan semangat beliau adalah hal yang dimaklumi di dalam sejarah. Bagaimana beliau mendakwahi pamannya, mendakwahi karib kerabatnya. Iya. Bagaimana beliau menanggung berbagai kesulitan, berbagai penderitaan untuk menyampaikan dakwah tersebut. Semangat yang luar biasa. Ya. Mungkin sesemangat-semangat seorang menyampaikan kebaikan, tidak ada yang seperti Nabi. Ya. Saya beri contoh misalnya dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah SAW selepas salat subuh, beliau naik di atas mimbar. Kemudian memberikan nasihat, ceramah kepada manusia. Iya. Kepada para sahabat. Hingga masuk waktu duhur.
Dari subuh sampai apa? Sampai duhur. Subhanallah. Turun hanya untuk mengimami para sahabat salat duhur. Setelah itu naik lagi. Beliau bicara sampai asar. Kemudian turun mengimami para sahabat. Naik lagi beliau bicara sampai apa? Sampai maghrib. Siapa yang bisa seperti ini? Kata sahabat yang mengisahkan hadits ini, yaitu Zaid bin Akhtab, kata beliau, orang yang paling banyak yang dia hafal ketika Nabi berbicara, itulah yang paling berilmu di antara kami. Perhatikan bagaimana semangat beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya. Beliau pernah mengirim seorang sahabatnya mendatangi pendeta Nasrani, mendakwainya masuk kepada Islam. Nah, bukannya menerima, justru dibalas dengan apa? Cacian. Tuhannya Nabi Muhammad itu terbuat dari apa? Dari emas kah, dari perak atau dari tembaga? Iya. Si utusan kembali melaporkan kepada Nabi. Iya. Perhatikan apa yang dilakukan oleh Nabi. Kata beliau, kamu kembali lagi, dakwai dia. Kembali lagi utusan. Bukan dikatakan, oh memang itu betul-betul. Beliau enggak seperti itu. Tapi diperintah utusan kembali lagi. Ya. Dan si pendeta kembali mengulangi ucapannya. Balik lagi. Utusan kepada Nabi melaporkan. Kata Nabi, kamu kembali lagi. Ya. Yang ketiga kalinya masih sedemikian. Dan Allah Subhanahu wa taala setelah itu mengirimkan petir membakar orang tersebut. Iya. Dan itu hadits ini disebut oleh Ibnu Katsir ya. Di tafsir surah Ar-Ra'd. Ya, dan sanadnya bisa dihasankan. Dan ini pertama menunjukkan semangat beliau. Dan yang kedua menunjukkan bahaya orang yang apa? Keluar dari tuntunan. Sebab siksaan itu kalau tidak disegerakan untuknya di dunia, di akhirat kelak akan lebih dahsyat lagi. Iya. Kadang-kadang yang langsung disegerakan siksaannya di dunia. Tampak padanya musibah karena ia menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Menyelisih perintah Allah dan Rasulnya. Maka cara umum bahwa seorang semangat agar manusia mendapatkan kebaikan itu adalah sifat yang mulia. Dulunya Nabi kalau ada orang yang diajak masuk Islam, orang itu menolak, beliau sangat sedih sekali. Ya. Hingga Allah menegurnya di dalam Al-Quran. Fala tadhhab nafsuka alaihim hasarat. Jangan sampai jiwa kamu itu pergi dalam keadaan penuh kesedihan menangisi orang-orang itu. Karena hidayah itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perhatikan bagaimana semangat beliau dan kecintaan beliau mendapatkan apa? Mendapatkan hidayah. Ya. Karena itulah bagi mereka yang mengetahui keislaman yang benar ini hendaknya bersyukur kepada Allah, menjaganya dengan baik, semangat supaya saudaranya terjaga di atas hidayah. Iya. Dan kadang syaitan melihat orang yang sudah berada di atas kebaikan, dia tidak tinggal diam. Yang sedikit ini yang mendapat hidayah dibuat ribut lagi antara sama mereka. Iya. Pada hal-hal yang tidak harus diributkan. Dan ini berbagai cara syaitan untuk menyesatkan. Karena itu seorang merenungi tentang keindahan Islam, nikmat Islam terhadap dirinya. Ini akan membuatnya berpikir lebih bijaksana. Dan akan membuatnya semangat agar saudaranya itu mendapat hidayah. Orang yang tidak kenal sunnah saja, dia semangat agar supaya orang tersebut mengenal sunnah. Ini saudaranya sudah kenal sunnah, berbuat kesalahan, justru bukannya dinasihati, tetapi seakan-akan
harus dibuang keluar dari sunnah. Ya. Dan ini keliru ya. Ya. Bukan orang yang berakal kalau tangannya luka, ya, tidak diobati. Tangan luka, diobati dong. Ya kan? Bukan tangan luka diambilkan gunting, dipotong, dibuang jarinya. Nah, seperti itu. Tapi seorang berusaha untuk memperbaiki. Iya. Dan inilah harusnya yang selalu kita tanamkan di dalam diri kita. Ada semangat dalam menyebar kebaikan dan juga ada semangat di dalam memaparkan keislaman yang benar. Kalau ada hal yang keliru, diterangkan kekeliruannya. Sebab itu dari kewajiban. Ya. Dan perkara yang sifatnya bid'ah, hal yang menyelisih, itu bukan dari keislaman, diterangkan bahwa itu adalah perkara menyelisih sunnah. Tetapi seseorang hendaknya menyampaikan seluruh hal tersebut dibangun di atas dasar ini. Semangat menyebarkan kebaikan dan orang mendapatkan hidayah. Iya. Kemudian di dalam kelanjutan hadits yang disebutkan oleh penulis rahimahullah, beliau katakan wa an Abi Umayyah annahu qala, dari Abu Umayyah beliau berkata, sa'altu Aba Tha'laba al-Khushani radhiyallahu anhu kaifa taqulu fi hadhihi al-ayah ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaytum. Kata beliau, saya menanyai Abu Tha'laba al-Khushani radhiyallahu anhu, bagaimana pendapatmu tentang ayat ini? Itu ayat surah Al-Maidah ya, 105. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Ya. Tiadalah orang yang tersesat itu mendapatkan mudarat kalian apabila kalian telah mendapat petunjuk. Iya. Baik. Ya, kalian tidak akan dibahayakan oleh orang-orang yang tersesat sepanjang kalian di atas petunjuk. Qala, ketika Abu Tha'labah radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat, maka beliau menjawab, "Amma wallahi laqad sa'altu anha khabiran. Sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Abu Tha'labah, ketahuilah demi Allah, sesungguhnya saya telah bertanya kepada seorang yang sangat mengetahui tentang ayat ini. Saya telah bertanya tentang ayat tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perhatikan ya fikihnya para sahabat. Kalau ditanya sesuatu, dia tidak jawab dari dirinya. Dia sebutkan hadits, sebut ayat. Nah, itu ilmu namanya. Ini yang baru dikatakan ilmu agama. Ya. Dan tidak pernah ada sahabat yang ditanya tentang sesuatu dia tidak sebutkan dasarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Tha'labah berkata, saya sudah tanyakan ayat ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga menunjukkan dalamnya pengetahuan mereka. Maka Rasulullah berkata, faqala bali'tamiru bil ma'rufi wa tanahaw 'anil munkar hatta idza ra'aytum syuhhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'tharatan wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yihi fa'alayka bi nafsika wa da'anka al-awwam fa inna min wara'ikum ayyaman as-sabiru fihinna mithlu al-qabid 'ala al-jamr lil 'amili fihinna ajru 50 rajulan ya'maluna mithla 'amalikum. Iya. Baik. Kata beliau, hendaknya kalian senantiasa memerintah kepada yang ma'ruf dan saling melarang terhadap yang munkar. Ya, akan datang ya penyebutan bahwa di sini ada kelemahan pada sanadnya. Cuman untuk kalimat-kalimat yang terkandung dalam hadis, ini kebanyakannya diterangkan di dalam riwayat yang sahih. Kita diperintah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jadi bukan artinya ya kalian benahi diri kalian sendiri, tidak membahayakan kalian orang yang tersesat, bukan artinya kita biarkan orang tersesat. Yang penting diri saya saja selamat, tidak. Maksudnya mulai dari diri sendiri sambil menegakkan apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Demikian. Dua-duanya adalah kewajiban. Membenahi diri kewajiban, amar ma'ruf nahi munkar adalah apa? Adalah kewajiban. Ya, karena sebagian orang menganggap bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu ya dia harus sudah amalkan dahulu baru dia perintah. Atau dia tinggalkan dahulu baru dia apa? Dia larang. Ya. Dan ini termasuk kekeliruan ya, sebab itu ada kewajibannya masing-masing. Dia melaksanakan perintah itu kewajiban dirinya.
Dia menyampaikan itu kewajiban lain. Ya kalau misalnya ada yang melanggar perintah, ya, atau berbuat dosa, akhirnya dia tidak sampaikan ilmu karena dia masih melanggar. Nah, ini dia sudah dapat 2 dosa. Pertama karena dia melanggar, yang kedua karena dia tidak menyampaikan. Terhitung berapa? 2 dosa yang dia dapatkan. Iya. Karena itulah dari kewajiban seorang hamba, ia melihat keadaannya sesuai dengan apa yang diperintah. Kemudian apabila kalian melihat kebatilan yang ditaati, kebakhilan yang ditaati, syuhan muta', ya, hawa nafsu yang diikuti, dunia yang lebih diutamakan, ya. Dan ini dari penyakit-penyakit, ya, diterangkan di dalam hadits-hadits lain. Karena kebakhilan ini yang membinasakan umat-umat sebelum kita. Yang membinasakan umat-umat sebelum kita. Karena kebakhilan mereka membuat mereka saling bertumpah darah. Iya. Terjadi permusuhan yang sangat besar di tengah mereka. Demikian pula mengikuti hawa nafsu. Yang disebutkan dalam sebagian riwayat sebagai salah satu hal yang menghancurkan. Ini di hadits lain. Dunia yang lebih diutamakan. Ya, dan ini orang-orang yang mengutamakan dunia di atas akhirat, celaannya sangat banyak di dalam Al-Quran. Nah, wa ijab kulli dhi ra'yin bi ra'yihi, dan tiap-tiap orang bangga dengan pendapatnya masing-masing. Ini juga dari salah satu dari 3 hal yang menghancurkan, diterangkan dalam sebagian hadits yang sahih yang lainnya. Kemudian kata beliau, alaika bi nafsika, hendaknya engkau menyelamatkan dirimu sendiri. Wada'ankal awam, tinggalkan orang awam. Fa inna mi waraikum ayyaman, karena di belakang kalian ada hari-hari. Tatkala orang yang bersabar pada hari-hari tersebut, itu seperti al-qabid alal jamr, seperti orang yang memegang bara api. Ini ada kelemahannya di riwayat ini, cuman kalimat memegang bara api itu syah di dalam beberapa riwayat. Diibaratkan bahwa orang yang berpegang dengan sunnah di akhir zaman itu seperti orang yang memegang bara api. Subhanallah. Ya. Kalau orang yang memegang bara api, pasti apa? Membahayakan tangannya. Dia harus merasakan pedihnya apa? Bara api ini. Tapi dia harus tetap pegang kalau dia ingin selamat. Sebab ini sunnah Nabi yang dia pegang. Ini di akhir zaman seperti itu keadaannya. Diterangkan di dalam hadits ini. Kal qabid alal jamr, seperti orang yang memegang bara api. Iya. Dan dimaklumi bara api ini ketika dipegang, ya dia harus jaga supaya tetap menyala bara apinya. Ya. Jangan digenggam kuat begini sehingga mati bara apinya. Jelas ya? Nah, disinilah seseorang itu bagaimana ketika dia berpegang dengan sunnah, dia betul-betul memelihara sunnah itu sebagaimana adanya. Jangan dia padamkan. Jangan dia padamkan. Iya. Kemudian dikatakan, orang yang beramal pada hari-hari tersebut mendapatkan pahala 50 orang yang beramal dari amalan kalian. Ini ada kelemahannya untuk ini. Jadi orang yang beramal dihitung, beramal di akhir zaman berpegang dengan sunnah ini, pahalanya sama dengan 50 orang dari sahabat. Ya, dan untuk kalimat ini ada kelemahan. Hanya saja seperti yang saya katakan tadi, memegang bara api itu, ini secara umum syah ya di dalam kalau dikumpulkan seluruh riwayatnya. Baik, Syekh masih menyebutkan beberapa riwayat lain. Kata beliau, warawa Ibnu Waddah ma'nahu min hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa lafdhuhu inna min ba'dikum ayyaman lis-sabiru fiha al-mutamassiki bimisli ma antum alayhi al-yawm lahu ajrun 50 minkum. Yang semana dengan hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Waddah dari hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Lafadznya, sesungguhnya sepeninggal kalian, ya, maksudnya semeninggal kalian para sahabat, akan datang hari-hari tatkala orang yang bersabar, ya, dalam berpegang dengan apa-apa yang kalian kerjakan pada hari ini
akan mendapatkan pahala 50 orang dari kalian. Ya, riwayat Ibnu Wadah ini sanadnya sangat lemah sekali. Kemudian kata beliau, "Tsumma qala anba'ana Muhammad ibn Sa'id, qala anba'ana Asad, qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Aslam al-Basri an Sa'id akhi al-Hasan yarfa'uhu qultu li Sufyan an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala na'am." Kemudian Ibnu Wadah membawakan sanadnya. Ibnu Wadah berkata, menceritakan kepada kami Muhammad bin Sa'id, beliau berkata mengabarkan kepada kami Asad Taib. Ibnu Wadah berkata Muhammad bin Sa'id mengabarkan kepada kami. Muhammad bin Sa'id berkata Asad memberitakan kepada kami. Asad berkata Sufyan ibn Uyainah menceritakan kepada kami dari Aslam al-Basri, ya, dari Sa'id saudara laki-laki Al-Hasan secara marfu'. Ya. Beliau berkata, saya berkata kepada Sufyan. Yang bilang saya berkata kepada Sufyan ini Asad, ya. Jadi Asad bertanya kepada Sufyan, dari Nabi, apakah haditsnya dari Nabi, maksudnya secara marfu'? Kata beliau, iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Tampaknya dari riwayat ini ada beberapa poin kelemahan, ya. Nah, sudah tampak di dalam sanad. Qala innakumul yawma ala bayyinatin min rabbikum ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tujahiduna fillah wa lam tadhhar fikum as-sakratan sakratul jahli wa sakratu hubbil 'ish wa satahawwaluna an dhalika fala ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar wa la tujahiduna fillah wa tadhharu fikum as-sakratan fal mutamassiku yawma idin bil kitabi was sunnah lahu ajru 50. Kila minhum qala la bal minkum. Nabi bersabda, sungguhnya pada hari ini kalian berada di atas kejelasan dari Rabb kalian. Kalian memerintah yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, serta berjihad karena Allah. Ya, dan belum muncul dua perkara yang memabukkan pada kalian. Mabuk kebodohan dan mabuk cinta kehidupan dunia. Jadi dipuji ya para sahabat. Ya. Sehingga kalian akan berubah dari keadaan tersebut. Nah, beliau kabarkan akan terjadi perubahan. Ya, akan terjadi perubahan. Bagaimana perubahannya? Ya, kalian tidak lagi memerintah kepada yang ma'ruf, tidak lagi melarang dari yang mungkar, tidak lagi berjihad karena Allah. Dan muncul di tengah kalian dua perkara yang memabukkan itu tadi. Mabuk kejahilan dan mabuk apa? Cinta dunia. Ya. Baik. Kemudian kata Nabi, oleh karena itu orang yang berpegang dengan Alkitab dan Sunnah pada hari tersebut mendapatkan pahala 50 orang. Ya. Ditanyakan, apakah 50 orang dari mereka? Kata Nabi, bukan, melainkan 50 dari kalian. Ya, tapi sekali lagi ini sanadnya ada kelemahan, ya. Kemudian kata beliau, walahu bi isnadin anil mu'afiri. Ya, maksudnya bagi Ibnu Wadah juga. Dia meriwayatkan dengan sanadnya dari al-Mu'afiri. Beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba lil ghuraba alladziina yumassikuna bi kitabillah hina yutraku wa ya'maluna bis sunnah hina tutfa'u." Keberuntungan bagi ghuraba, orang-orang yang berpegang dengan kitab Allah ketika kitab Allah sudah ditinggalkan oleh manusia dan mengamalkan sunnah ketika sunnah itu redam. Ya, ini juga riwayat mursal. Dan riwayat mursal di dalam istilah ahli hadis ada kelemahan. Maksudnya di sini penulis membawakan banyak riwayat pendukung-pendukung untuk saling menafsirkan walaupun ada kelemahan-kelemahan, tapi secara global seperti yang saya terangkan bahwa orang yang berpegang dengan sunnah di akhir zaman itu memang ada ujian. Dan syah dari Nabi tentang apa? Orang yang memegang sunnah di akhir zaman itu seperti orang yang menggenggam apa? Bara api. Iya. Karena itu hendaknya seorang hamba merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberi hidayah mengenal sunnah, dan dia selalu berdoa dikokohkan di atas hal tersebut, dikokohkan, diteguhkan hatinya. Ya, karena itulah keberuntungannya. Iya, itulah keberuntungannya yang akan mengantarnya kepada kehidupan yang terbaik di akhirat. So, kalau ia di kehidupan dunia ini dipuji oleh manusia,
disanjung oleh manusia, semua manusia menyenanginya, tetapi dia menyelisih sunnah, itu tidak ada manfaatnya pada hari kiamat. Tidak ada manfaatnya kalau Allah murka kepadanya. Maka yang dicari oleh seorang hamba adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selesai sudah pembahasan di bab yang keberapa? Bab yang ke-12. Kemudian bab yang terakhir ini, bab yang ke-13. Ya. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, babut tahdir minal bid'ah. Bab peringatan tentang bahaya bid'ah. Nah, ini beliau kembali menegaskan di akhir bab ini tentang bahayanya, agar supaya selalu diingat oleh seorang yang berislam dengan keislaman yang benar, bahwa modal utamanya adalah dia menjaga dirinya di atas keislaman. Dan hal yang menyebabkan seorang hamba mendapatkan keutamaan keislaman itu secara sempurna apabila dia meninggalkan segala bid'ah dalam agama. Beliau bawakan hadis Irbad ibn Sariyah dan ucapan Hudzaifah serta kejadian yang terjadi di masa Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, anil Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu annahu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighah wajilat minha al-qulub wa darafat minha al-uyun. Qulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'usina. Dari Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kami dengan nasihat yang sangat mendalam. Ya, ini termasuk bentuk dari semangat Nabi menasihati umat. So pekerjaan beliau seperti itu. Ya, datang orang mencari Nabi. Ada orang Arabi datang mencari Nabi. Di mana yang namanya Muhammad? Ya, Arabi ini kasar ya, orang-orang apa? Ya, orang-orang Badun tidak punya tempat tinggal menetap, pindah-pindah. Ya, dia sudah masuk Islam, tapi datang bertanya di mana yang namanya Muhammad. Ya, tidak berkata di mana Nabi kita Nabi Muhammad. Nah, maka para sahabat berkata yang duduk di tengah-tengah kami. Dan waktu itu Rasulullah sedang duduk di tengah para sahabatnya. Iya, sedang duduk di tengah para sahabatnya. Jadi keadaan Rasulullah bersama manusia menunjukkan semangat beliau. Beliau memberikan nasihat, mau'izatan balighah, nasihat yang sangat mendalam. Menunjukkan bahwa seorang dai, ya memang dia harus memilih kalimat-kalimat nasihat pada keadaan-keadaan tertentu, hal yang mendalam. Iya, sehingga bermanfaat bagi orang yang mendengarkannya. Ayat-ayat Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah itu luar biasa. Ya, kalau seorang memahami fikihnya, nasihat yang sangat mendalam. Al-Quranul Karim, ya, turun kepada gunung saja, gunung itu hancur berkeping-keping. Bagaimana dahsyatnya Al-Quran ini? Ya, kenapa tidak bisa melembutkan hati-hati yang keras? Harusnya dari sini seorang berpikir, mengambil manfaat dari Al-Quran, bagaimana cara bisa melembutkan hati-hatinya. Ya, dan di sinilah tugas seorang yang menuntut ilmu, dia memilih dari kalimat-kalimat yang dengannya bisa menyadarkan dan mengingatkan, mengembalikan manusia kepada jalan yang lurus. Apa yang terjadi pada para sahabat mendengar nasihat Nabi ini, sehingga hati-hati kami bergetar. Perhatikan, wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun, air mata kami bercucuran. Subhanallah. Dan ini dari kelembutan hati para sahabat. Iya. Dan semua orang seperti ini. Dinasihati berbicara tentang surga, tentang neraka, tapi tidak semua orang bisa meneteskan air mata karena dia takut kepada Allah, ingat akan dosa-dosanya. Tidak semua orang bisa seperti itu. Dan ini dari keimanan yang indah pada para sahabat. Wajarlah kalau mereka ini adalah generasi terbaik di tengah umat. Ya. Ketika mendapatkan nasihat seperti ini, kulna kami berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fausina. Wahai Rasulullah, seakan-akan itu adalah nasihat perpisahan.
berwasiatlah kepada kami. Ya, dan ini juga dari semangat para sahabat. Ketika Nabi memberi wasiat seperti itu, mereka minta tambahan supaya diberi apa? Diberi wasiat yang mereka pegang. Maka Nabi SAW berkata, "Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah." Saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan mendengar dan taat. Maksudnya mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa in ummira alaikum 'abdun. Iya. Meskipun seorang budak yang memimpin kalian. Ya. Sini budak yang memimpin ada dua makna ya. Mana yang pertama, seorang budak mengadakan pemberontakan dan dia berhasil menjadi pimpinan negara. Ya, sepanjang dia sudah memimpin negara, tetap didengar dan dia apa? Ditaati. Itu makna yang pertama. Itu makna yang kedua, seorang pimpinan negara, dia membentuk satu pasukan, atau dia menentukan sebuah wilayah, dan yang dijadikan pemimpin di situ adalah seorang budak. Diangkat sebagai gubernur atau pimpinan pasukan, maka ini juga wajib didengar dan dia apa? Ditaati. Ini dua maknanya ya. Kemudian kata Nabi, wa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup panjang, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Iya, ini pengabaran ya. Sekali lagi saya sebutkan tadi, dibedakan antara pengabaran dan petikan hukum. Ya. Kalau disebutkan akan terjadi perselisihan yang banyak, oh kalau begitu bukan artinya kita diperintah untuk berselisih. Bukan. Tapi ini pengabaran tentang adanya apa? Ujian yang menimpa umat. Banyak perselisihan. Sehingga kadang seorang bingung. Iya. Tapi dari keindahan Islam ini, Nabi SAW menjelaskan obatnya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Abdu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah dengan gigi geraham kalian. Diperintah menggigit sunnah dengan apa? Gigi geraham. Dan dimaklumi ya, gigi geraham adalah gigi yang terkuat yang dimiliki oleh siapa? Manusia. Kalau gigit pakai gigi geraham itu lebih kuat daripada yang lainnya. Iya. Kalau dia gigit pakai gigi depannya, ditarik, mungkin ikut gigi depannya. Iya. Tapi kalau gigi geraham tidak. Ini yang terkuat, gigit bin nawajid. Iya. Dan kalimat gigit itu menunjukkan ada usaha di dalam berpegang dengan sunnah itu. Ya. Dia dikatakan orang yang berpegang sunnah, dia santai-santai saja. Ya. Tapi ada usaha untuk menjaganya. Ya. Ada pengorbanan. Dengan ia duduk belajar, menuntut ilmu. Ya. Duduk dengan orang-orang yang salih. Menyibukkan dirinya dengan ibadah, menghindarkan dirinya dari hal yang tidak bermanfaat. Ya. Selalu meminta nasihat kepada orang yang berilmu. Ini semuanya dari perkara-perkara yang menjaga dirinya di atas sunnah. Jadi dia harus ada upaya. Ya. Jangan berangan-angan ingin dijaga di atas sunnah, sedangkan dia tidak menempuh sebab-sebabnya. Ya. Itu hayalan namanya. Tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabasi. Kamu menghendaki keselamatan tapi tidak menempuh jalan-jalannya. Perahu itu tidak ada yang berjalan di atas daratan. Ada perahu yang berjalan di atas daratan. Hah? Perahu itu jalannya di air, harus di tempatnya masing-masing, di jalurnya. Karena itu ingin keselamatan, tempuh jalannya. Tempuh jalannya. Demikian. Iya. Dan di antara hal yang mengokohkan seorang di atas sunnah adalah dia mempelajarinya. Mempelajarinya. Ini hal yang terpenting. Dan menuntut ilmu ini luar biasa. Nah itu di masa ini dari hal yang hendaknya selalu kita mengingatkan adalah tentang keutamaan mempelajari ilmu agama. Ya, dan insyaallah taala ini tema pembahasan kita nanti besok di Masjid Al-Khalil sana, Sidoarjo. Tentang keutamaan menuntut ilmu. Ini harus selalu tertanam di dalam jiwa
seorang hamba. Selalu dia ulangi. Sebab ini sumber keselamatannya. Kapan dia cinta dengan ilmu, selalu mempelajarinya, maka itu yang akan menjaganya. Tapi sekali lagi, memang harus ada kesulitan. Dia harus ada pengorbanan. Iya. Harus ada pengorbanan. Kata seorang penyair, man talabal uluma bighairi kaddin sayudrikuha idza syabal ghurabu. Siapa yang mencari ilmu tanpa susah payah, ya, dia akan dapatkan ilmu itu kalau burung gagak sudah beruban. Ya, ada burung gagak beruban. Hah? Itu mustahil namanya. Jadi ini pembahasan ya. Orang yang menuntut ilmu tanpa susah payah, mustahil dia dapat ilmu, begitu maksudnya. Jadi dia dapat ilmu nanti kalau burung gagak beruban baru dia dapat ilmu. Ya. Ini sama ya dengan ayat Al-Quran. Ya, hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Orang-orang kafir itu tidak akan masuk surga kecuali kalau unta itu bisa masuk ke lubang jarum. Ya, ada unta bisa masuk di lubang jarum. Ya, maksudnya mustahil mereka masuk surga. Ya, demikian pula di sini. Siapa yang mencari ilmu tanpa susah payah, dia akan dapatkan ilmu itu. Ya. Tapi kapan dia dapatkan? Kalau burung gagak sudah beruban. Iya. Demikian. Maka harus ada usaha dan upaya. Gigit sunnah itu dengan gigi geram kalian. Kemudian Nabi mengingatkan, dan ini sisi pendalilan penulis. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama. Karena sebuah bid'ah adalah kesesatan. Ya, di sini peringatan dari Nabi tentang bahaya bid'ah. Jadi beliau tatkala memperingatkan kepada umatnya akan terjadi perselisihan yang banyak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan jalan keluarnya dengan dua hal. Hal yang pertama, umat ini harus berpegang dengan sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Ya. Hal yang kedua, dia wajib meninggalkan bid'ah dan perkara baru. Ini dua hal yang akan menyelamatkannya di tengah fitnah yang terjadi. Karena itu, hadits ini sebenarnya bisa merangkum semua pembahasan kita yang telah lalu. Sebab intinya seorang yang berjalan di atas Islam yang benar, dia mempelajari keislaman yang benar ini dan menghindarkan dirinya dari segala jalan yang bisa mengeluarkannya dari apa? Dari keislaman yang benar. Yaitu dia hindarkan dirinya dari bid'ah, muhdatsat, perkara baru dan selainnya. Baik, selesai hadits ini kata beliau, qala Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Berkata Tirmidzi hadits hasanun sahih. Kemudian di halaman 106 sebutkan hadits Hudzaifah. Kata beliau, "Wa Hudzaifah radhiyallahu anhu annahu qala, kullu ibadatin la yata'abbaduha ashabu Muhammadin fala ta'abbaduha. Fa innal awwala lam yada' lil akhir maqalan. Fattaqullaha ya ma'syaral qurra wa khudhu tariqa man kana qablakum." Rawahu Abu Dawud. Iya. Baik. Ini ucapan Hudzaifah. Disebut oleh Abu Syama dalam Al-Ba'ith dan beliau nisbatkan kepada Abu Dawud. Cuman kita nggak tahu di riwayat mana Abu Dawud itu, sebab tidak ada di sunan beliau. Ala kulli hal, ini ucapan sahabat, ya. Dan ucapannya adalah nasihat yang sangat berharga. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, semua ibadah la yata'abbaduha ashabu Muhammad, yang tidak dianggap sebagai ibadah oleh para sahabat Nabi Muhammad, fala ta'abbaduha, maka jangan kalian menganggap ibadah itu sebagai suatu ibadah. Jadi kalau ada ibadah dianggap itu ibadah, ternyata Nabi Muhammad tidak melakukannya atau para sahabat tidak melakukannya, maka jangan sekali-sekali menganggap itu ibadah. Kenapa? Kata Hudzaifah, fa innal awwala lam yada' lil akhir maqalan. Sebab generasi pertama umat ini sudah tidak meninggalkan lagi kesempatan bagi yang datang setelahnya untuk berbicara. Iya. Kenapa? Karena mereka yang menerima ilmu dari Nabi.
Itulah Islam seluruhnya dari mereka. Ya kalau mereka tidak berbicara berarti itu bukan apa? Bukan dari keislaman. Ya. Apa hal yang tidak dianggap ibadah oleh para sahabat, jangan dianggap ibadah. Karena itu kata beliau, fattaqullaha ya ma'syarul qurra. Bertakwalah kalian kepada Allah, wahai para qurra. Wa khudu tariqa man kana qablakum. Dan ikutilah jalan orang-orang sebelum kalian, yaitu jalan para sahabat. Di sini beliau tekankan tentang kewajiban mengikuti jalan as-salaf. Dan ini sudah kita terangkan di pembahasan-pembahasan yang telah lalu tentang kewajibannya. Kemudian beliau tutup buku beliau yang indah ini dengan sebuah riwayat yang penuh makna dan hendaknya kita merenunginya dengan baik. Iya. Kata beliau, waqala ad-Darimi di halaman 107 ya riwayatnya. Terjemahannya 110. Waqala ad-Darimi, berkata ad-Darimi. Ya ad-Darimi Abdullah bin Abdurrahman bin Bahran Abu Muhammad ad-Darimi, salah seorang imam ya, penulis kitab As-Sunan. Iya. Ini termasuk guru Al-Bukhari dan guru Imam Muslim. Ad-Darimi. Kata beliau, akhbarana Al-Hakam Ibnu Al-Mubarak, mengabarkan kepada kami Al-Hakam bin Mubarak. Qala ambana Amr bin Yahya. Amr bin Yahya memberitakan kepada kami. Beliau berkata, qala sami'tu abi yuhaddithu an abihi. Ya, saya mendengar ayahku bercerita dari ayahnya. Nah, qala beliau berkata, kunna najlisu ala babi Abdullah bin Mas'ud. Ya, ayahnya ini lagi kakeknya Amr bin Yahya, itu namanya akan datangnya di akhir sanad. Dia namanya Amr bin Salamah. Nah, kata beliau, kami duduk. Kunna najlis ala babi Abdullah bin Mas'ud. Ya. Kata beliau, kami duduk di depan pintu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qabla salatil ghada. Ya, sebelum salat duhur. Ya, perhatikan ya. Ini keadaan para penuntut ilmu. Ya. Mereka duduk di depan pintu guru, nunggu gurunya keluar. Sebab demikian dahulu di masa as-salaf. Ya, karena itu masyhur dari ucapan Imam Malik ya. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, tidak datang sendiri. Ya. Kalau kita di masa ini, Masya Allah. Hal yang penuh dengan kenikmatan. Ilmu itu bisa kita dapat dimanapun. Iya. Tapi beda di masa dahulu. Penuh kesusahan kalau dapat ilmu, tapi berkahnya lebih banyak. Kalau di masa sekarang fasilitasnya banyak, tapi malasnya lebih banyak lagi. Iya. Malasnya lebih banyak lagi. Nah, kata beliau, kami duduk di depan pintu Abdullah bin Mas'ud sebelum sholat duhur. Ya. Fa idza kharaja masyayna ma'ahu ila al-masjid. Ya. Kata beliau, apabila beliau keluar untuk mengerjakan sholat, kami berjalan bersama beliau menuju ke masjid. Ya. Faja'ana Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu faqala akhraja ilaikum Abu Abdurrahman ba'du. Maka tiba-tiba Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu datang dan berkata, apakah Abu Abdurrahman telah keluar menemui kalian? Abu Abdurrahman ini kunyah siapa? Abdullah bin Mas'ud. Ya. Maka jawaban murid-murid Ibnu Mas'ud, qulna la, kami berkata belum. Fajalasa ma'ana hatta kharaj. Falamma kharaja qumna ilaihi jami'an. Maka Abu Musa pun duduk bersama kami. Ya. Duduk bersama kami hingga Ibnu Mas'ud keluar. Ini perhatikan ya etika Abu Musa. Abu Musa ini dari sahabat. Ya. Kamu tahu kedudukan Abu Musa? Duta besar Rasulullah dikirim ke Yaman. Bukan sembarangan. Tapi memang Abdullah bin Mas'ud lebih senior darinya dan lebih berilmu. Ya. Ketika beliau bertanya, apakah Ibnu Mas'ud belum keluar? Oh belum. Ya, beliau tidak berdiri ketuk pintu, enggak. Tapi ikut nunggu, duduk. Subhanallah. Dari etika ahlul ilm. Dan ini hal yang menakjubkan memang. Kalau kita melihat seorang alim ketemu dengan alim yang lainnya, hal yang menakjubkan.
Bagaimana mereka menghormati, sebagian mereka menghormati sebagian yang lainnya. Baik. Maka keluarlah Abdullah bin Mas'ud. Falamma kharaja qumna ilaihi jami'an. Kami pun semuanya berdiri kepadanya. Ya. Baik. Ini berdiri kepadanya bukan berdiri menyambut, tapi karena semuanya mau jalan. Jelas ya? Semuanya ingin berjalan. Faqala lahu Abu Musa, ya Aba Abdurrahman, inni ra'aitu anifan fil masjid amran ankartuhu. Walam ara walhamdulillah illa khairan. Qala fama hu? Qala in ishtafa arahu fashatarahu. Ya. Qala ra'aitu fil masjid qauman hilaqan julusan yantadiruna as-salah. Fi kulli halqatin rajulun wa fi aydihim hasa. فيقول كبروا 100 فيكبرون 100 فيقول هللوا 100 فيهللون 100 فيقول سبحوا 100 فيسبحون 100. Ya. قال فما قلت لهم قلت ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك. Baik. Abu Musa pun berkata, wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya saya baru saja melihat perkara yang saya ingkari di masjid. Tapi saya alhamdulillah tidak melihat ya, kecuali kebaikan. Jadi beliau sudah menganggap ini perkara mungkar. Ya. Tapi alhamdulillah masih melihat hal yang baik. Maka Ibnu Mas'ud bertanya, perkara apa itu? Abu Musa berkata, ya, kalau engkau masih hidup, insya Allah engkau akan melihatnya. Iya. Dan ini bahasa-bahasa sahabat ya. Sebab kalau katakan kalau engkau masih hidup, ini kan mengingatkan tentang apa? Bahwa umur ini semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya pernah terkesan ada syekh datang. Saya sapa syekhnya. Saya tanya, gimana kabar syekh? Ya, beliau jawab alhamdulillah. Yang masih terkesan di hati saya, dia bertanya, ya, tidak bertanya bagaimana kabar kamu, tidak. Tapi beliau bertanya kepada saya, kaifa ayyamuka? Bagaimana hari-hari engkau? Ini hal yang membuat saya berpikir, hari-hari saya. Ya, ini pertanyaan untuk merenungi apa hari-hari yang kita bikin ini. Ya, apa yang kita lakukan padanya. Nah, baik. Jadi bahasa-bahasa ya para ulama itu, masya Allah, adalah hal-hal yang berkah. Banyak kebaikan di dalamnya. Kemudian kata Abu Musa, saya di masjid, saya melihat orang-orang duduk berhalakoh-halakoh sedang menunggu sholat. Jadi sholat duhur mereka nunggu, duduk berhalakoh-halakoh, kumpul. Iya. Pada setiap halakoh ada seorang yang memegang kerikil di tangannya. Lalu berkata, bertakbirlah 100 kali. Maka orang pun bertakbir sebanyak 100 kali. Satu halakoh takbir 100 kali. Sama-sama banyak takbir. Allah Akbar 100 kali. Iya. Kemudian berkata lagi, bertahlillah 100 kali. Maka orang pun bertahlil 100 kali. Ya. Tahlil membaca apa? La ilaha illallah. Kemudian dia katakan lagi, ya, bertasbihlah 100 kali. Orang pun bertasbih 100 kali. Subhanallah, subhanallah. Ya, ini yang biasa disebut di masa ini dengan apa? Dikir bersama, dikir berjamaah. Ini persis ya. Persis kejadiannya. Baik. Maka Ibnu Mas'ud bertanya kepada Abu Musa al-Asy'ari, apakah engkau sudah katakan sesuatu pada mereka? Kata Abu Musa, saya belum mengatakan sesuatu kepada mereka. Menunggu pendapatmu atau menunggu perintahmu. Ragu riwayat ya. Menunggu pendapatmu atau menunggu perintahmu. Ya, subhanallah, perhatikan ya etika Abu Musa. Abu Musa ini seorang yang berilmu. Ya, seorang yang apa? Berilmu. Pernah diutus ke Yaman, duta besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Beliau melihat perkara, beliau sendiri sudah mengingkarinya. Tapi ini kejadian baru pertama kali terjadi. Karena itu di dalam mengingkarinya, beliau tidak langsung duduk kemudian mengingkari, tidak. Karena ada Ibnu Mas'ud yang lebih apa? Berilmu darinya untuk dia tanya. Dan ini etika dari para salaf. Kalau ada kejadian-kejadian, dia kembalikan kepada orang yang apa?
lebih berilmu. Ketika terjadi bid'ah Qadariyah di Basrah, Ma'bad al-Juhani, ya, para ulama Basrah, Yahya bin Ya'mur, Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, ya, padahal ini kalau kita baca biografi dua orang imam ini, orang-orang yang sangat berilmu. Iya. Ketika terjadi kejadian tersebut, mereka berkata, kita harus bertanya kepada sebagian sahabat Nabi. Mereka pun melakukan perjalanan umrah atau haji untuk menjumpai sahabat. Dan alhamdulillah ketemu dengan siapa? Abdullah bin Umar. Mereka pun bertanya tentang Qadariyah. Ini etika salaf. Ya, tidak sama seperti kita di masa ini. Ya. Kalau ada sesuatu terjadi, semuanya bicara. Ya. Semuanya bicara. Seakan-akan semuanya adalah ahli ijtihad, ahli berfatwa. Ya. Tidak ada yang dianggap. Ya. Jangankan seperti itu, seorang alim pun beri fatwa, dia masih berkata saya punya pendapat lain. Ya. Dan ini dari perkara yang apa? Menyebabkan banyaknya terjadi kejelekan di tengah umat. Iya. Kemudian di sini dikatakan di dalam kelanjutan hadis, qala afala amartahum ay ya'uddu sayyi'atihim wa dhaminta lahum an la yadhi' min hasanatihim syai'. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kepada Abu Musa, kenapa engkau tidak memerintah mereka untuk menghitung kejelekan-kejelekan mereka, dan engkau menjamin kepada mereka bahwa kebaikan mereka tidak akan berkurang sedikit pun. Ya, perhatikannya bagaimana para sahabat di dalam mengingkari kemungkaran. Ya, mereka tatkala menjelaskan suatu bid'ah, hal yang dengannya dipahami, mereka ini ingin menasihati umat. Karena itu beliau katakan, tidakkah engkau perintah mereka untuk menghitung kejelekannya? Itu kejelekan yang mereka lakukan. Ya. Dan kalau mereka selalu menghitung kejelekannya, bertobat, dijamin kebaikannya akan terjaga, tidak akan berkurang sedikit pun. Nah, ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم. Kata beliau, kemudian beliau pun berjalan, maka kami pun berjalan bersama beliau Ibnu Mas'ud sampai pada satu halaqah tersebut. Ya, berada di satu halaqah dari berbagai halaqah yang ada. Nah, beliau berdiri di atasnya lalu bertanya. Ibnu Mas'ud berdiri di halaqah itu, kemudian bertanya. Nah, "Mal ladzi arakum tasna'un?" Qala ya Aba Abdurrahman, "Hasa na'uddu bihi at-takbir wat-tahlil wat-tasbih." Qala fa'uddu sayyi'atikum fa ana dhaminun an la yadhi' min hasanatikum shay'. Wayhakum ya ummat Muhammad, ma asra halakatakum. Haulai sahabatu nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam mutawafirun wa hadhihi thiyabuhu lam tubla wa aniyatuhu lam tuksar. Walladhi nafsi biyadi innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammadin aw muftatihu babi dhalalah. Ya. Ibnu Mas'ud pun berkata kepada mereka, setelah beliau berdiri di depan halaqah, beliau berkata, perbuatan apa ini yang kalian pertunjukkan kepadaku, kalian lakukan? Mereka menjawab, wahai Abdurrahman, ini kerikil-kerikil kami gunakan untuk menghitung apa? Takbir, tahlil dan apa? Tasbih. Kata Ibnu Mas'ud, hitunglah kejelekan-kejelekan kalian, dan saya menjamin tidak akan hilang kebaikan kalian sedikit pun. Kemudian beliau pun menegur, waihakum ya ummat Muhammad. Ya, betapa memperhatikannya, betapa menyedihkannya kalian, wahai umat Nabi Muhammad. Ma asra halakatakum. Betapa cepatnya kalian binasa. Iya. Perhatikan ya teguran beliau. Mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, masih banyak di sekitar kalian. Sebab ini kejadian Ibnu Mas'ud ini dari pemuka para sahabat, orang-orang tuanya di tengah sahabat, masih hidup Ibnu Mas'ud. Berarti para sahabat masih apa? Masih banyak. Iya. Masih banyak para sahabat. Kemudian beliau berkata, dan ini baju Nabi belum lagi usang. Artinya apa? Kalau baju Nabi yang beliau pakai masih ada, itu artinya meninggalnya Nabi belum lama. Nabi belum lama meninggal.
Baru beberapa waktu Nabi kalian meninggal. Iya. Bejana-bejana beliau belum lagi pecah. Kalau beliau meninggal sudah lama, bejananya sudah apa? Pecah-pecah, kan begitu? Ini belum lagi bejananya pecah. Ya. Kemudian beliau berkata, demi yang jiwaku berada di tangannya, sungguhnya kalian ini berada di atas agama yang lebih mendapat petunjuk dari agama Nabi Muhammad, atau kalian membuka pintu kesesatan. Hanya diberi dua pilihan oleh Ibnu Mas'ud. Perbuatan mereka ini hanya ada dua pilihannya. Kalian sekarang buat dzikir seperti ini dengan menghitung tasbih, dzikir bersama-sama. Hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kalian punya agama baru lebih baik daripada agama Nabi. Sebab ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Kemungkinan yang kedua, kalian membuka pintu kesesatan. Ya, sebab itu hanya itu kemungkinannya. Bagi orang yang berbuat apa? Berbuat bidah. Ya. Jadi kalau dia berbuat bidah itu artinya dia punya agama lebih baik dari agama Nabi. Atau kalau tidak, itu pintu kesesatan pasti. Dan ini dua pilihan. Ya. Yang paling manisnya juga sangat pahit dari dua pilihan ini. Dan ini adalah atau termasuk dari bahaya berbuat perkara baru di dalam agama. Iya. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, atau mereka menjawab, qalu wallahi ya Abu Abdurrahman ma aradna illa al-khair. Mereka berkata, wahai Abu Abdurrahman, demi Allah, kami tidak menginginkan sesuatu kecuali kebaikan. Nah, ini alasan orang yang berbuat apa? Bidah, kebanyakannya begini. Ya. Ditegur, oh demi Allah kami hanya ingin apa? Ingin kebaikan. Tapi perhatikan, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan ini keteguhan ilmu di hati beliau. Kata beliau, kam min muridin lil khairi la yusibahu. Betapa banyak dari orang yang menghendaki kebaikan, ya, tetapi tidak mendapatkannya. Niatnya ada, tetapi apa? Tidak dia dapatkan kebaikan. Ya, jadi maksudnya niat tidak cukup. Harus sesuai dengan apa? Harus sesuai dengan tuntunan. Kemudian beliau berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsana anna qauman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Ibnu Mas'ud, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami bahwa sekelompok kaum mereka membaca Al-Qur'an namun tidak melewati, tidak melampaui tenggorokan mereka. Baca saja tidak lewat. Ini ciri apa? Ciri kaum Khawarij. Ya. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, "Waimullah, demi Allah. Ma adri la'alla aktsarakum minkum." Kata Ibnu Mas'ud, saya enggak tahu. Kayaknya kebanyakan orang yang dimaksud oleh Nabi itu adalah dari kalian. Ya. Ini firasat seorang alim. Ini Ibnu Mas'ud bukan menebak apa? Bukan menebak perkara gaib. Tidak. Tapi seorang yang berilmu, Allah Subhanahu wa taala berikan padanya pandangan-pandangan, ya, yang kadang tidak dilihat oleh apa? Tidak dilihat oleh orang-orang yang tidak berilmu. Iya. Tidak dilihat oleh orang-orang yang tidak berilmu. Dan itu di dalam Al-Quran. Allah berfirman, inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Sungguhnya dalam hal tersebut ada tanda-tanda yang sangat jelas bagi orang-orang yang punya firasat. Itu ahlul ilm. Dan ini dari masa ke masa. Tiap kali terjadi fitnah, pasti para ulama terkemuka melihat. Sudah ada firasat sebelumnya. Karena itu kata Al-Hasan Al-Basri, inna hadhihi al-fitnah idza aqbalat arafaha kullu alim wa idza adbarat arafaha kullu jahil. Fitnah ini kalau baru datang, seorang alim pasti tahu ini fitnah akan terjadi. Tapi kalau orang jahil tidak. Nanti setelah fitnahnya pergi, baru dia tahu, oh rupanya telah terjadi fitnah. Ya. Sudah terjadi huru-hara sana sini, keributan, baru dia tahu, oh rupanya terjadi apa? Terjadi fitnah. Tapi kalau seorang alim, nah dia sudah tahu dari awal. Dan firasat-firasat yang seperti ini
Ini adalah hal yang terbaca dan terlihat dari para ulama dari masa ke masa hingga hari ini. Ya. Waktu pemilu Aljazair berlangsung dan orang-orang yang menamakan dirinya Salafiyin di fix itu menang mutlak, diberitakan berita itu kepada Syekh Al-Albani. Ya. Syekh Al-Albani beliau berkata, itu buih sabun, kata beliau. Ya. Padahal sudah menang, harusnya sudah menang satu langkah lagi menjadi apa? Berkuasa. Kata beliau itu buih sabun. Ya. Setelah itu apa yang terjadi? Mereka berkuasa? Tidak ada berkuasa sampai sekarang. Ya, dan ini firasat seorang alim. Mereka tahu hal-hal yang seperti ini. Bukan menebak perkara yang gaib. Dan ini bukan firasat orang-orang sufi. Yang sembarangan bicara, tidak. Tapi ini adalah hal-hal yang mereka pandang dari ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Ya, karena itulah dalam masalah-masalah yang seperti menimpa kebanyakan umat, itu diajukan kepada orang-orang yang berilmu. Mereka yang memandang dan melihat apa yang seharusnya yang dilakukan oleh umat. Demikian. Kemudian kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya. Tsumma tawalla anhum. Kemudian Ibnu Mas'ud pergi meninggalkan mereka. Ya, meninggalkan mereka. Baik. Faqala Amr bin Salamah, maka berkatalah Amr bin Salamah, itu radhiyallahu anhu, keliru ya, sebab ini tabi bukan sahabat. Amr bin Salamah berkata, "Ra'ayna amata haula'il hilaq yuta'inunana yawma Nahrawan ma'al khawarij." Kata beliau, kami melihat mayoritas mereka yang duduk di halaqah-halaqah itu memerangi kami pada pertempuran Nahrawan bersama orang-orang Khawarij. Ini luar biasa. Bid'ahnya pertama yang apa? Cuma duduk halaqah-halaqah aja, dikir-dikir. Dan akhirnya apa? Berperang bersama Khawarij. Inilah yang telah kita terangkan bahwa bid'ah itu kadang asalnya kecil. Dia bisa berubah menjadi apa? Besar. Dan sini perhatikan, terbukti ucapan Ibnu Mas'ud. Terbukti ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Baik. Selesai sudah ya pembahasan buku ini. Dan di akhirnya penulis berkata, wallahul musta'an wa alaihi tuklan wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, amalan yang salih, dan semakin menambah kepada kita semua keimanan dan ketakwaan. Ya, hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah, semoga kita semua dikokohkan di atas keislaman dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam. Baik, ini ada beberapa pertanyaan. 9. Oh ya, tuh jamnya kadang ini. Sampai setengah 10 ya? Sampai jam 9. Oh, berarti habis waktunya. Hah? Ya, tidak masalah. Saya jawab ya. Saya mengenal dakwah ini. Setelah menikah, yang menjadi masalah istri saya tidak menerima dakwah ini dan tetap dengan bid'ah-bid'ahnya. Apa yang harus saya lakukan? Ya. Yang saya nasihatkan, si penanya menuntut ilmu dengan baik. Iya. Menuntut ilmu dengan baik. Ya, ilmu itu kekuatan. Ilmu itu apa? Kekuatan. Ya. Kalau di kehidupan dunia ini ada penguasa, ada orang-orang yang punya kekuatan dengan tangan, bala tentara. Para ulama punya kekuatan tersendiri, kadang lebih dahsyat daripada itu. Ya. Kekuatan yang bisa menundukkan hati orang, menerima petunjuk. Ya. Dan ini kekuatan saya katakan kadang lebih dahsyat. Karena perhatikan orang-orang Khawarij
Mereka diperangi oleh para sahabat. Tidak ada yang rujuk. Ya, bahkan mereka memang ingin mati. Dan menghitung kematiannya mati apa? Mati syahid. Ya, ini diperangi dengan pedang. Kekuatan apa? Kekuatan tangan. Ya, kekuatan fisik. Tapi perhatikan kekuatan ilmu. Ibnu Abbas minta izin kepada Ali bin Abi Thalib untuk mendebat kaum Khawarij. Ibnu Abbas hanya membaca 3 ayat, 1 hadis. Rujuk dari kaum Khawarij 4.000 orang. Di sebagian riwayat 2.000 orang. Ini kekuatan apa? Kekuatan ilmu. Demikian pula dalam problem rumah tangga. Ya, rumah tangga itu wilayah kecil. Di wilayah negara saja yang memperbaikinya adalah ilmu agama. Ya, karena itu di masa pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin penuh dengan keamanan. Kenapa? Mereka orang-orang yang berilmu. Mengumpulkan antara 2 kekuatan. Mengumpulkan antara 2 kekuatan. Iya. Tapi juga dimaklumi bahwa pemerintah kadang memiliki kekuatan tidak dimiliki oleh ulama. Sebab ada hal-hal yang tidak bisa dirubah dengan lisan saja. Harus dirubah dengan tangan. Baik. Maka 2 kekuatan harus apa? Harus ada di dalam mengadakan perbaikan. Karena itulah yang saya nasihatkan, perbanyak menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, Allah firman dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahlah keluargamu melakukan salat dan bersabarlah terhadapnya. Jadi perintah bersabar. Iya. Harus ada kesabaran. Apalagi kebanyakan orang memang ya, asalnya mengenal sesuatu kadang dari kecil. Sudah berakar. Ya. Tiba-tiba langsung mau dicabut semuanya. Ya. Ini hal yang berat kadang pada sebagian orang. Karena itu perlu kebijaksanaan sedikit demi sedikit. Harus ada kesabaran. Dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita berusaha dan berupaya, hidayah itu yang menentukan adalah siapa? Yang menentukan adalah Allah. Baik. Bagaimana dengan sikap orang yang katanya ikhlas sampai mengatakan masuk neraka tidak apa-apa, yang penting Allah ridha? Apa pendapat ini benar? Ya. Ini pendapat yang batil. Ya. Menyelisihi ketentuan dakwah para nabi dan para rasul. Ya. Semua orang paham ya, yang paling bertakwa kepada Allah siapa? Para nabi dan para rasul. Ya. Yang paling beribadah kepada Allah, yang paling takut kepadanya, yang paling dekat kepada Allah adalah para nabi dan para rasul. Sedangkan di dalam Al-Quran Allah berfirman tentang nabi dan para rasul, "Ulaika yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Para nabi dan rasul itu mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Ya. Bersegera di dalam apa? Kebaikan. Mereka beribadah kepada kami raghaban, mengharap pahala dari Allah. Warahaban, dan juga punya rasa takut dari siksaan Allah. Dia gabungkan 2 hal. Wa kanu lana khashiin, dan mereka adalah orang yang khusyuk kepada kami. Ini hal yang ketiga. Karena itu kata sebagian para ulama, di dalam ibadah ada 3 hal yang harus dimiliki, dihadirkan oleh seorang hamba. Dia punya rasa cinta kepada Allah yang membawa dia khusyuk, dan dia harus punya rasa harapan, mengharapkan rahmat dan surga Allah, dan dia punya rasa takut akan siksaan dan kemurkaan Allah. Ibaratnya burung harus ada badannya, itulah kecintaannya kepada Allah. Ada rasa takut dan rasa harapannya, 2 sayap. Salah satunya hilang, tidak akan beres burung itu. Jelas ya? Demikianlah seorang hamba. Dan ini ibadah para nabi dan para rasul, jalan mereka. Jadi kalau dikatakan ya, dia beramal biar dimasukkan neraka, tidak apa-apa. Bagaimana caranya?
Itu bukan ibadah namanya. Tidak mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dia berharap masuk neraka juga tidak apa-apa, berarti dia lakukan aja kemaksiatan-kemaksiatan supaya dimasukkan kemana? Ke neraka. Sebab Allah tidak mungkin memasukkan orang ke neraka kalau tidak ada sebabnya. Kan masuk neraka karena perbuatan mereka. Bima kanu ya'malun, karena perbuatan mereka sendiri. Karena itu ucapan ini adalah ucapan yang batil. Ya, karena itulah ilmu agama ini bukan hanya bermanis kata saja, tapi harus sesuai dengan tuntunan di dalam syariat. Ini pendekatan-pendekatan yang disebutkan di sini itu hal-hal yang biasa diambil dari kaum tarekat sufi. Ya, seperti itu keadaan mereka. Ya, dan ini bentuk dari apa? Ya, bentuk dari tidak menghargai dakwah para nabi dan para rasul, dari ibadah para nabi dan para rasul. Ya. Para nabi dan para rasul mereka berdoa, meminta surga, meminta keselamatan, juga berlindung kepada Allah dari kerugian, berlindung dari api neraka. Iya, berlindung dari api neraka. Dan itulah keikhlasan. Karena Allah memerintah seperti itu. Kalau dia ikhlas, maka dia ikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dalam perkara warisan, bolehkah anak laki-laki disamaratakan bagiannya dengan anak perempuan? Apakah termasuk menyelisih hukum Allah? Iya, jelas-jelas menyelisih. Ya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan lidzakari mithlu hadhil unthayain. Laki-laki itu mendapatkan bagian 2 kali bagian perempuan. Ya, kalau dia bagi seperti ini itu hukum dia sendiri, menyelisih hukum Allah. Kecuali kalau dia sudah bagi, ya, dan si laki-laki berkata, sudah bagian saya ambil saya, dia berikan kepada si perempuan, itu tidak ada masalah. Sebab ini pemberian dari saudaranya. Tapi kalau dia membagi, hukum Allah yang diterapkan dalam membagi. Ini pertanyaannya warisan, ya. Nah, dia bertanya warisan. Warisan itu adalah harta yang dibagi setelah si mayit meninggal. Itu warisan. Baik. Apabila istri ingin membagi rata harta warisan suami pada seluruh ahli waris, anak-anaknya, apakah boleh? Jawabannya tidak boleh seperti itu. Dia harus mengikuti ketentuan warisan. Ketentuan Allah itu yang paling adil. Ya, itulah yang paling adil. Kalau dianggap misalnya bahwa sebagian orang kurang, maka dia beritahu aja kepada anak-anaknya untuk merelakan sebagian bahagiannya untuk apa? Untuk saudaranya yang lain. Tapi dasarnya dia harus membagi sesuai dengan ketentuan hukum waris. Apakah umat Nabi Muhammad di akhirat mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari umat Nabi sebelumnya? Sudah kita terangkan ya, bahwa umat ini paling afdal dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Apakah yang menghormati, memuliakan benda-benda yang dikeramatkan? Seperti bendera, keris, akik, dan lain-lain. Nah, ini penghormatan itu bentuk pengagungan ya, memuliakan. Memuliakan itu bahasa di dalam bahasa Indonesia cakupannya ini. Tapi dilihat di dalam masalah ini terkait dengan benda-benda. Kalau dia lakukan hal tersebut bentuk pengagungan seperti dia mengagungkan Allah, itu tidak diragukan syirik akbar. Tapi kalau bentuknya hanya sebagai suatu hal yang dia yakini sebagai sebab bisa mendatangkan kebaikan dari sisi Allah, ya, maka itu terhitung ke dalam syirik asgar. Ke dalam syirik asgar.
Di akhirat nanti apakah seluruh manusia dimasukkan ke dalam neraka dahulu atau ada yang langsung masuk surga? Ya tentunya ya ada yang langsung masuk surga. Tidak mungkin masuk neraka semuanya dulu, setelah neraka semua baru masuk surga. Ya. Karena dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadits Rasulullah disebutkan tentang mereka-mereka yang langsung masuk ke dalam surga. Dan Nabi menyebutkan bahwa ada 70.000 dari umat Islam yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa siksaan. Ya, di sebagian riwayat diterangkan bahwa setiap 1.000 dari 70.000 ditambah lagi 70.000. Ya, sehingga semuanya totalnya menjadi 4.900.000 masuk ke dalam surga tanpa ada hisab, tanpa ada apa? Adab. Apakah boleh kita mengatakan seorang itu ahlul bid'ah walaupun dia cuma ikut-ikutan? Nah, kalau dia cuma ikut-ikutan, kita katakan dia orang yang berbuat bid'ah. Ada bid'ah padanya. Tapi ahlul bid'ah tidak. Sebab dia hanya orang apa? Ikut-ikutan saja. Ya. Klaim ahlul bid'ah, vonis ahlul bid'ah itu terhadap orang yang meyakini bid'ahnya, membelanya. Ya, itu disebut ahlul bid'ah. Bagaimana di akhirat nanti apabila suami ahli sunnah dan si istri ahlul bid'ah? Ya. Telah kita terangkan ya, kemuliaan orang yang berpegang di atas sunnah dan bahaya orang yang berpegang dari bahaya orang yang berada di atas bid'ah. Dan ini tentunya memberikan perbedaan kedudukan di dunia dan memberikan perbedaan kedudukan di akhirat. Saya mau bertanya, apakah menjadi sutra, penghalang, pembatas ketika sholat sunnah di saf depan masjid ini? Ya, tidak ada masalah ya, sebab ini di depannya nggak ada yang berlalu lalang di depan. Ya, tidak ada yang berlalu lalang di depan. Dan sutra itu jarak paling jauhnya. Jadi sutra tidak harus dia dekat. Jarak yang paling jauhnya sekitar 3 dira, 3 hasta, atau mungkin lebih daripada itu. Jelas di kondisi tidak ada lalu-lalu di depannya, maka itu insyaallah ta'ala tidak dipermasalahkan. Bagaimana cara membersihkan kencing anak di lantai? Harus berapa kali dipel? Ya, pertama dibedakan ya antara anak apa yang dimaksud. Ya. Anak bayi atau anak sudah. Ya. Harus dibedakan. Kalau dia masih bayi, ya, kebanyakan yang dia konsumsi air susu ibu, belum punya makanan tetap selain air susu ibu. Ya, ada perbedaan antara bayi laki-laki dan bayi perempuan. Untuk bayi laki-laki dipercikkan cukup. Ya, kalau bayi perempuan dibersihkan. Jadi caranya, kalau misalnya dia memang sudah terhitung najis, dibersihkan, harus dibersihkan, maka pertama, ya, kencingnya tersebut dia keringkan atau dia bersihkan. Setelah bersih, walaupun masih ini dia dipel, ya, sepanjang air sudah mendominasi, itu sudah cukup. Karena ketika Arabi itu kencing di sudut masjid, Nabi hanya memerintah untuk menyiramkan 1 timba air besar. Ya. Sebab dengan kadar itu air lebih mendominasi apa? Kencing, dan itu sudah cukup. Bagaimana sikap kita dengan kejadian di Yaman? Ya, tentunya itu adalah hal yang dimaklumi dari kesedihan di hati kita semua, adanya dari saudara-saudara kita ahli sunnah yang dizalimi oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Iya. Kewajiban kita adalah membantu mereka dengan doa dan apa yang kita mampu untuk memberikan bantuan kepada mereka. Adapun berangkat berjihad, itu adalah hal yang terkait dengan penduduk negeri sana. Adapun orang yang luar negeri Yaman, ya, karena setiap wilayah ada pimpinannya masing-masing, tidak ada seruan jihad kecuali dengan apa? Dengan izin pemimpin. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan keadaan mereka
memberikan pertolongan kepada mereka dan menghancurkan musuh-musuh mereka. Apakah larangan menasihati pemimpin di depan khalayak umum tetap berlaku jika pemimpin negara memang membolehkan menasihati di depan khalayak umum? Jadi maksudnya kan dilarang. Ya, Nabi bersabda, "Man kana indahu nasihatul lidi sultan fala yubdiha alaniyah. Wal ya'khudh bi yadihi wal yansahhu sirran." Siapa yang ingin menasihati seorang pemimpin, jangan dia terang-terangan di dalam menyampaikan nasihat. Hendaknya diambil tangannya, kemudian dia nasihati apa? Secara rahasia. Ya, sekarang pemimpinnya berkata, silahkan nasihati saya depan umum. Ya, itu namanya pemimpin menganjurkan kepada maksiat. Boleh taat kepadanya dalam maksiat? Hah? Tidak diperbolehkan. Walaupun dia katakan silahkan, kita tidak melakukannya. Sebab itu membuka pintu kejelekan. Membuka pintu kejelekan. Jelas ya? Ketika Anda membawakan hadits-hadits tentang sabar, bersabar terhadap pemimpin, larangan menasihati pemimpin di khalayak ramai, ada yang bilang, apa dasar antum menjadikan pimpinan negara sebagai pimpinan kaum muslimin? Apa dalilnya? Ya, Imam Ahmad rahimahullah beliau berkata, ukuran seorang pemimpin itu, siapa yang kamu masuk di negeri tersebut, kamu tanya siapa pemimpinmu, semuanya menuju ke sana, itulah pimpinan. Dan disyarat seorang pemimpin yang dimaksud pimpinan negara, dia adalah seorang muslim. Dan tidak disyaratkan pada pemimpin itu dia harus 100% bersih, tidak ada kesalahannya. Dia harus pemimpin yang adil. Ya. Karena itu Nabi menyebutkan ada pemimpin yang zalim, memukul punggungmu, mengambil hartamu, itu kan kezaliman. Tapi apa sabda Nabi? Tasma'u wa tuti'u, kamu tetap dengar dan taat. Jelas ya? Jadi tidak disyaratkan pada pemimpin dia harus baik pada segala sisi. Dia harus orang yang salih. Sepanjang dia adalah seorang pemimpin dan dia seorang muslim, maka kita tidak boleh melakukan tindakan kudeta terhadapnya, keluar dari ketaatan kepadanya. Dan dia dihitung sebagai pemimpin kaum muslimin, sebab seluruh orang di negeri ini mengakuinya sebagai apa? Pemimpin. Nah, katanya antum mengharamkan demokrasi. Kau merestui hasil pemimpin dari demokrasi? Ya. Baik, dia sudah syah sebagai pemimpin. Ya. Caranya menjadi pemimpin adalah cara yang keliru. Tapi tatkala seluruh manusia sudah bersatu, bersepakat dia sebagai pemimpin, maka dia syah sebagai pemimpin. Karena itu para ulama sebutkan bahwa seorang itu menjadi pemimpin karena 3 hal. Yang pertama adalah dipilih oleh ahlul halli wal aqd, orang yang berwenang. Ya, seperti Abu Bakar dipilih oleh para sahabat di bawah Thaqifah. Seperti Utsman bin Affan dipilih oleh 6 ahli syura yang ditentukan oleh Umar. Seperti Ali bin Abi Thalib dipilih oleh para sahabat. Yang pertama. Yang kedua, pelimpahan kekuasaan. Ya. Pemimpin berkata, yang menggantikan saya setelahku adalah siapa? Adalah si fulan, dia tentukan. Maka dia syah menjadi pemimpin setelahnya. Ini walayatul ahad namanya. Wilayatul ahad. Iya. Seperti Umar bin Khattab, beliau karena memang Abu Bakar melimpahkan kepemimpinan kepada Umar setelahnya, maka beliau syah sebagai apa? Pemimpin, disepakati oleh para sahabat. Ya.
Inilah yang berjalan juga di masa ini, dan sebagian orang membahasakannya dengan bahasa kerajaan, monarki. Ya, padahal ada dasarnya. Jelas ya? Itu adalah bentuk kepemimpinan yang syah. Yang mau dinamakan apa itu penamaan orang saja. Yang penting hal yang disepakati oleh para sahabat. Yang ketiga, ya, kalau misalnya dia berkuasa tidak dengan jalur yang benar, dia melakukan kudeta, berhasil berkuasa, ya, sepanjang dia sudah berkuasa, maka ia harus diakui sebagai penguasa untuk menjaga persatuan kaum muslimin dan jangan sampai tertumpah darah kaum muslimin karena tidak ada pemimpin. Karena harusnya ada pemimpin di tengah manusia, itu adalah kewajiban. Iya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau dikubur, dan kita semua tahu ya bahwa menyegerakan penguburan mayit adalah apa? Dari kewajiban. Apalagi ini adalah siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Penguburan Nabi diundur karena apa? Para sahabat menentukan dulu siapa pemimpin setelah Nabi. Setelah Abu Bakar dipilih sebagai khalifah, baru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikuburkan. Sebab memang itu yang mereka pelajari dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan pentingnya memilih pemimpin di tengah umat. Ya. Karena itulah tatkala Abdul Malik bin Marwan berkuasa menggulingkan pemerintahan Abdullah bin Zubair, ya, tidak ada dari para sahabat yang hidup di masa itu yang tidak membaiatnya. Karena dia sudah berhasil menjadi apa? Menjadi penguasa. Ya. Jadi sekarang dia berkuasa, apakah dengan cara dia memberontak atau dengan cara ikut pemilu demokrasi, itu masalah dia keliru dalam caranya. Sepanjang dia menjadi pemimpin, maka di dalam agama kita ada ketentuan bahwa dia adalah syah sebagai apa? Sebagai pemimpin. Ya. Baik. Jika pemimpin negeri kita kafir, bolehkah kita memberontak? Ya, alhamdulillah pemimpin kita muslim. Ya. Jadi ini pertanyaan, dah harus saya jawab. Ya, walaupun ada jawabannya, tapi saya nggak mau menjawab hal yang tidak ada gunanya saya jawab. Sudah. Waktu SMA saya punya cita-cita, sehingga saya bernadar untuk berinfak tiap hari walaupun 100 rupiah. Sekarang cita-cita tersebut tercapai. Namun terkadang saya lupa untuk menunaikan nadar saya. Ya, kalau dia lupa tidak masalah, segera dia keluarkan kapan dia ingat. Ya, sepanjang ini masih apa? Di dalam kemampuannya. Ya, kalau dia tidak mampu, dia batalkan nadarnya dan dia bayar kafarah. Dengan memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin. Ya, saya tidak bilang seorang budak ya, sebab nggak ada budak sekarang. Kalau dia tidak mampu, maka berpuasa 3 hari berturut-turut. Bagaimana dengan fenomena makhluk halus yang tertangkap pada satu foto? Apakah itu benar? Ya Allah alam, saya nggak tahu apakah itu benar atau tidak. Tapi kalau mungkin saja. Ya, tidak ada hal yang di luar kemungkinan. Sebab melihatnya dengan mata kepala juga adalah hal apa? Dimungkinkan untuk melihat jin. Makhluk halus yang dimaksud apa? Jin ya. Tidak ada makhluk halus itu roh sudah mati kemudian gentayangan. Ya. Itu bukan keyakinan umat Islam. Keyakinan orang-orang kafir itu. Ya. Ada roh yang gentayangan. Ya. Seorang kalau sudah meninggal di alam kubur dia, sudah di alam barzakh. Nggak ada lagi rohnya yang gentayangan, apalagi pergi balas dendam.
Baik, jadi kalau ada itu adalah jin. Jelas ya? Dan jin itu bisa menampakkan dirinya, berwujud, bisa dilihat. Sebagian orang bisa melihatnya. Ya kalau bisa dilihat saja dari mata kepala, foto, ya tidak tertutup kemungkinan untuk bisa apa? Ya, tertangkap dengannya. Ya, tapi sekarang ini ya terlalu banyak penipuan ya. Dan itu yang menjadi masalah. Ya. Itu yang menjadi masalah. Bukan kita membahas mungkin tidak mungkinnya, tapi menjadi masalah terlalu banyak penipuan. Ya. Bagaimana menumbuhkan sifat pemberani? Ya. Ini ada pembahasan-pembahasan khususnya. Ada buku yang ditulis oleh para ulama di dalam hal ini. Tapi pokoknya, ya, keberanian ini dasar yang paling utama yang memunculkannya adalah dia memiliki akidah yang benar. Memiliki akidah yang benar. Dari cabang akidah yang benar ini, disitulah letak keberanian. Sebab kapan tawakalnya benar, pasti dia tidak takut kepada siapapun, sebab dia yakin segala sesuatu itu Allah yang menentukannya. Iya. Jelas ya? Kapan dia beriman kepada takdir dengan keimanan yang benar, maka ini akan membuatnya berani. Ya. Demikian banyak cabang-cabang akidah kalau dibahas akan tampak pada seorang itu keberanian. Ya, wallahu ta'ala alam. Ada yang bertanya tentang hukum tahlil, memperingati 40 hari, 7 hari, 100 hari, 1000 hari orang yang meninggal. Ya, apakah mengikuti ini berdosa? Tidak diragukan ya bahwa ini perbuatan tidak dikerjakan oleh siapa? Nabi dan para sahabatnya. Maka ini perbuatan menyelisihi ketentuan Nabi. Ya. Karena Nabi berkata, "Thintani fi ummati huma bihim kufrun. An-niyahatu 'alal mayyit wa ta'nu fil ansab." Ada dua perkara pada umatku, itu adalah kekufuran terhadap mereka. Kekufuran di sini artinya bukan keluar dari Islam ya, tapi besarnya dosa. Apa itu? Meraung-raung terhadap mayit dan apa? Mencela nasab orang. Kalimat meraung-raung terhadap mayit ini, meratapi mayit ini diterangkan di dalam riwayat lain oleh sahabat. Kunna na'uddu al-ijtima' bi baitil mayyit ba'da dafnihi minan niyahah. Kami menghitung kumpul-kumpul di rumah mayit dalam rangka kematian. Setelah si mayit ini ditanam, dikubur, kami menghitung itu dari bentuk niyah, dari bentuk meratap. Ya. Karena itu tidak diperbolehkan ada yang seperti ini. Ya. Seorang yang telah meninggal, dia sudah kembali kepada Allah. Kalau dia adalah anak dari orang yang telah meninggal, kewajiban seorang anak menjadi anak yang salih. Kalau dia menjadi anak yang salih, walaupun dia tidak hadiahkan pahalanya untuk orang tuanya, kesalihannya itu juga mengalir untuk siapa? Orang tuanya. Ya. Jadi nggak perlu dia bikin ritual-ritual yang justru itu tidak mendatangkan kebaikan untuk si mayit. Ya, berpeganglah dengan sunnah, maka itu lebih baik. Jelasnya? Wallahu ta'ala alam. Baik, sekira ini dulu yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan malam ini, dan insyaallah taala besok kita mulai dengan materi baru ya. Ya, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.